Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma ja'alna wa awladana wa dhurriyyatina min ahlil Qur'an. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Malam hari ini kembali diberikan kemudahan untuk berkumpul di tempat yang mulia dan di dalam majelis yang mulia untuk membaca kitab yang paling mulia, yaitu kitab suci Al-Quranul Karim. Semoga kita semua mendapatkan keberkahan dan syafaat Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Surah Al-Buruj sudah selesai ya? Sekarang masuk surah Al-Insyiqaq. Surah Al-Insyiqaq. Kita baca dari ayat 1 sampai ayat terakhir ya. Sambil mengingat-ingat hafalan bagi yang pernah hafal. Coba yang hafal angkat tangan. Hafal Al-Insyiqaq. Ada enggak nih? Hafal ya? Oh saya. Baik. Kita baca dari ayat 1 sampai akhir. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Idzas samaa'u insyaqqat. Idzas samaa'u insyaqqat. وأذنت لربها وحقت. وأذنت لربها وحقت. وإذا الأرض مدت. وإذا الأرض مدت. وألقت ما فيها وتخلت. وألقت ما فيها وتخلت. وأذنت لربها وحقت. وأذنت لربها وحقت. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه يا أيها
أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور بلى إن ربه كان به بصيرا فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات
الصالحات لهم أجر غير ممنون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. Surah Al-Insyiqaq. Al-Insyiqaq secara bahasa artinya terpecah belah, ya. Surah ini turunnya sebelum Nabi hijrah ke Madinah, berarti terkategori sebagai surah Makkiyah. Makkiyah, Madaniyah, Bapak Ibu, itu ukurannya bukan tempat, ya. Sebagian orang menganggap bahwa ketika disebut Makkiyah berarti turunnya di Mekah. Kalau disebut Madaniyah turunnya di Madinah. Nah, bukan begitu cara mengukur Makkiyah atau Madaniyah, ya. Tapi cara mengukurnya dengan waktu. Bila turun sebelum Nabi hijrah ke Madinah, itu terkategori Makkiyah, walaupun turunnya bukan di Mekah, mungkin di Taif, ya, atau di kota lainnya. Apabila turunnya setelah Nabi hijrah ke Madinah, maka terkategori Madaniyah, walaupun turunnya bukan di Madinah, walaupun turunnya di Mekah, ya. Jadi ukurannya adalah waktu hijrahnya Rasulullah SAW ke Madinah. Kemudian nama surah ini hanya ada satu, yaitu Al-Insyiqaq, ya. Maknanya terbelah. Kemudian tema surah ini bisa kita simpulkan dari namanya. Namanya Al-Insyiqaq, terbelah. Terbelah yang dimaksud adalah langit. Berarti tema utama surah ini berbicara tentang hari kiamat, ya. Kemudian yang keempat, riwayat. Ada beberapa riwayat dari Rasulullah SAW mengenai surah Al-Insyiqaq, karena di surah ini terdapat ayat sajadah. Ayat as-sajadah di nomor 21. Nah, di juz 30 ada dua surah yang ada ayat sajadahnya, Al-Insyiqaq dan Al-Alaq, ayat terakhir. Wasjud waqtarib, kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Riwayat yang pertama dari Imam Muslim, ya, dalam Sahih Muslim dikatakan anna Abu Hurairah qara'a bihim. Sesungguhnya sahabat Abu Hurairah pernah membacakan surah Al-Insyiqaq di hadapan orang-orang, ya, di hadapan jamaah. Idas sama'un syaqqat. Nah, waktu itu sahabat membaca tidak pakai mushaf karena mereka mengandalkan hafalan, ya. Mengandalkan hafalan. Kalau orang sekarang mengandalkan mushaf, artinya apa? Kalau mushaf di dunia ini musnah dan tidak ada satupun mushaf yang tersisa, maka banyak orang Islam yang kebingungan karena tidak bisa lagi membaca Al-Quran, sebab banyak yang tidak hafal Al-Quranul Karim. Hafal tapi surah-surah pendek, Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, ya, Al-Kafirun, ya. Padahal kalau kita membaca hadis riwayat Imam Tirmizi, Bapak Ibu, ya, bahwa manusia itu nanti pada hari kiamat akan ditinggikan derajatnya sesuai hafalannya. Semakin banyak hafalannya, semakin tinggi derajatnya. Kalau hanya hafal trikul, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, ya derajatnya sesuai yang panjenengan hafalkan itu. Tapi kalau panjenengan lebih banyak lagi hafalannya, bahkan sampai 30 juz, maka derajatnya semakin tinggi, ya.
Abu Hurairah saat itu membacakan surah Al-Insyiqaq di hadapan orang-orang ya. Lalu ketika membaca ayat 21 ya, selesai membaca ayat 21, beliau fasajadah, sujud. Ini namanya sujud apa? Sujud tilawah. Sujud di luar sholat itu ada dua, sujud tilawah dan sujud syukur ya. Sujud tilawah apabila mendengar atau membaca ayat-ayat sajadah. Sedangkan sujud syukur dalam rangka mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, sujud syukur. Nah, kedua sujud itu Bapak Ibu tidak disyaratkan harus dalam keadaan suci. Tidak disyaratkan harus dalam keadaan suci. Bahkan tidak harus menghadap kiblat. Tapi kalau bisa menghadap kiblat itu lebih utama. Sujud tilawah dan sujud syukur ya. Bila kita mendengarkan atau membaca ayat sajadah, maka disunnahkan sujud syukur sebagaimana yang dilakukan oleh Abu Hurairah. Ketika beliau membacakan Al-Insyiqaq yang ada ayat sajadahnya, beliau langsung sujud. Tapi orang-orang saat itu tidak sujud. Mungkin mereka belum tahu ya. Akhirnya setelah selesai sujud, Abu Hurairah berkata kepada orang-orang yang hadir saat itu. Kata Abu Hurairah, "Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sajada fiha." Sesungguhnya Rasulullah bila membaca surah Al-Insyiqaq, beliau melakukan sujud. Namanya sujud tilawah. Yang dibaca apa? Yang dibaca tasbih. Paling singkat subhanallah. Kalau mau ditambah sama seperti tasbihnya ketika sujud dalam sholat. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Nah, baik. Kemudian riwayat yang kedua masih dari Sahih Muslim dan dari sahabat yang sama yaitu Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Karena memang sahabat ini banyak sekali menghafal hadis dari Rasulullah. Nomor satu yang paling banyak hafalan hadisnya adalah Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kata Abu Hurairah, sajadana ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Sajadna ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi idza as-sama'un syaqqat wa iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kami melakukan sujud bersama Rasulullah ketika membaca idza as-sama'un syaqqat dan membaca iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, Al-Insyiqaq dan surah Al-Alaq. Makanya sunnah sujud tilawah baik di dalam sholat maupun di luar sholat Bapak Ibu. Nanti insya Allah kalau tidak lupa ya, kita praktek sholat isya kita baca bagi dua, karena kalau saya baca rakaat pertama Al-Insyiqaq 1 sampai akhir takutnya panjenengan tidak kuat. Jadi rakaat pertama nanti insya Allah ayat 1 sampai 15 ya, atau sampai ayat 9 ya. Kemudian di rakaat kedua kita lanjutkan dan insya Allah ada sujud tilawah. Tapi perlu dikabarkan kepada makmumnya, karena sebagian masjid ya, saya pernah ngimami lalu saya baca ayat sajadah, yang saya baca Al-Insyiqaq ini. Ketika itu saya sujud ya, ada makmum yang menegur saya, subhanallah. Subhanallah, saya tetap sujud, dia tetap ngeyel subhanallah, saya biarin subhanallah ya. Nah setelah selesai sholat, saya tanya, siapa dari yang bilang subhanallah? Saya Ustadz. Nah kenapa? Enggak, tadi saya kira Ustadz itu lupa ruku. Nah maka saya ingatkan subhanallah. Niatnya bagus, tapi salah. Nah, maka penting ketika panjenengan ngimami mau baca ayat sajadah dikasih tahu kepada makmumnya. Baik. Apabila kita mendengarkan atau membaca ayat sajadah lalu sujud Bapak Ibu,
Dikatakan dalam hadis, setan akan menangis. Ini sebagaimana hadis riwayat Imam Muslim. Idza qara'a banu Adam as-sajadah fasajada i'tazala syaitan yabki. Apabila manusia itu membaca ayat sajadah lalu dia sujud, maka setan akan menjauh, ngambil tempat di pojokan, lalu dia menangis, menjauh dan menangis. Jadi cara membuat setan menangis itu salah satunya adalah baca ayat sajadah lalu sujud. Ustadz, kok saya tidak dengar setan menangis? Ya karena kita dengan setan beda alam. Ya. Kalau panjenengan dengar ada orang menangis, itu bukan karena panjenengan baca ayat sajadah, buatan. Ya. Kemudian Nabi melanjutkan hadisnya. Setan itu ketika menangis, dia berkata, ya wailah, celaka aku. Ketika manusia, ketika malaikat diperintahkan untuk sujud kepada Allah, malaikat sujud. Sedangkan aku ketika diperintahkan sujud, aku tidak melaksanakan sujud. Manusia pun ketika diperintahkan sujud, mereka sujud, sedangkan aku tidak sujud. Celaka aku, kata setan sambil menangis. Nah, makanya sangat amat disunnahkan bila kita membaca ayat sajadah setelah itu sujud. Ya. Bagaimana kalau diganti tasbih? Ada sebagian pendapat mengatakan kalau tidak bisa sujud, ya karena tempat tidak memungkinkan, maka boleh diganti dengan subhanallah 3 kali. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Itu kalau tempatnya tidak memungkinkan. Misalnya panjenengan sedang rapat ya, dan tidak memungkinkan untuk sujud. Lalu ada suara dari luar membaca ayat sajadah. Kan sunnah sujud itu ketika kita mendengar. Maka dalam mazhab Syafi'i, sebagian pendapat ulama Syafi'iyah mengatakan itu boleh diganti dengan tasbih. Ya. Tapi kalau dalam keadaan bisa sujud, cuman panjenengan malas sujud, ya, itu tidak boleh diganti dengan tasbih. Artinya apa? Panjenengan tetap dianggap tidak melaksanakan sunnah. Ya. Kenapa sujud? Kok bukan ruku? Ya. Karena gerakan yang paling mulia itu adalah sujud. Makanya di dalam sholat Bapak Ibu, dalam 1 rakaat gerakan yang diulang 2 kali itu hanya sujud. Takbir sekali, kemudian berdiri sekali dalam 1 rakaat, kemudian ruku sekali. Duduk di antara 2 sujud juga sekali. Yang 2 kali itu hanya sujud. Allah ulang 2 kali untuk menunjukkan betapa mulianya sujud. Nah, di dalam sujud itu kita boleh minta apa saja kepada Allah. Nabi mengatakan akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada sahabat datang ke Rasulullah, "Ya Rasulullah, amalan apa yang dapat membuat saya dekat dengan kamu di surga?" Kata Nabi, fa'a'inni ala nafsika bi kathratis sujud. Bila kamu ingin dekat dengan saya di surga, satu surga dengan saya, fa'a'inni ala nafsika bi kathratis sujud. Bantulah aku untuk mencapai keinginanmu dengan memperbanyak sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu riwayat berkaitan dengan surah Al-Insyiqaq. Sekarang kita masuk kepada tafsir per ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Idzas samaa'un syaqqat. Idza, apabila. Ini biasa digunakan untuk menunjuk peristiwa yang akan datang dan pasti terjadi. Karena ini berbicara tentang hari kiamat, dan hari kiamat itu peristiwa yang pasti terjadi, ya, di masa yang akan datang, maka Allah mengawali tentang hari kiamat dengan kata idza, menunjukkan bahwa hari kiamat itu pasti terjadi. Dan kita wajib percaya Bapak Ibu, sebab yang memberikan kabar
langsung Allah. Apa yang datang dari Allah dan Rasulnya wajib kita imani, wajib kita yakini. Apabila kita tidak beriman, kita dianggap kafir. Adapun berita yang datang dari selain Allah dan Rasulnya tidak wajib untuk kita imani. Misalnya ada ulama ya menyampaikan berita gaib, dan berita gaib itu tidak pernah diceritakan oleh Allah dalam Quran maupun diceritakan oleh Nabi dalam hadis, maka kita tidak wajib untuk percaya, dan kita tidak berdosa apabila kita mengingkari. Itu apabila datangnya dari selain Allah dan Rasul. Tapi apabila datangnya dari Allah dan Rasulnya, walaupun tidak dapat dijangkau oleh akal kita, maka kita wajib percaya. Idzas sama'u, apabila langit ciptaan Allah yang paling luas bagi manusia, maka dimanapun manusia itu berada, dia pasti bisa melihat langit. Saking luasnya ciptaan Allah berupa langit. Dan ciptaan Allah yang paling kokoh adalah langit, Bapak Ibu. Dikatakan oleh Allah dalam Quran surah An-Naba, wa banaina fawqakum sab'an shidada. Kami bangunkan untuk kalian wahai manusia 7 langit yang kokoh. Saking kokohnya tidak akan kamu dapati, kata Allah, retak sedikit pun. Ma tara fi khalqir rahmani min tafawud. Engkau tidak akan melihat retak sedikit pun dari ciptaan Allah yang berupa langit. Sehebat-hebatnya manusia itu menciptakan atap yang kokoh, ada waktunya atap itu akan retak bahkan roboh. Ya, tapi langit ciptaan Allah yang kokoh tidak retak sedikit pun. Ya. Kemudian idzas sama'un syaqqat, apabila langit yang kokoh itu, yang sangat kuat itu, pada waktunya dia bukan hanya retak tapi akan hancur. Insyaqqat, akan hancur. Kapan itu? Ketika kiamat terjadi. Kalau kiamat belum terjadi, Bapak Ibu, langit tidak akan retak, apalagi hancur. Ya. Insyaqqat ini maknanya adalah, saya gambarkan gelas yang dibanting kemudian pecah berkeping-keping. Nah, itu namanya insyaqqat. Pecah berkeping-keping. Apabila langit itu pecah berkeping-keping. Pecah atau hancur dengan dihancurkan beda nama badan. Hancur dengan dihancurkan beda nama badan. Beda. Kalau hancur dengan sendirinya, kalau dihancurkan ada yang menghancurkan. Dalam ayat ini, Bapak Ibu, Allah menggunakan kalimat hancur, bukan dihancurkan. Berarti langit itu pada waktunya nanti akan hancur dengan sendirinya. Karena penciptaan langit itu dan penciptaan seluruh makhluk itu dikasih timer oleh Allah. Tahu timer enggak panjenengan? Ya. Kalau panjenengan ingin apa namanya? Foto pakai kamera ya. Nah, itu kan bisa foto secara langsung ya, dipencet langsung bisa mengambil foto. Yang kedua, di timer 5 detik atau 10 detik. Ketika sampai pada waktunya, kamera itu akan mengambil foto dengan sendirinya. Semua ciptaan Allah ya, ini dikasih timer oleh Allah. Dikasih waktu oleh Allah. Nah, ketika waktunya sudah tiba, maka akan musnah. Langit itu udah dikasih timer oleh Allah. Di tahun berapa, di bulan apa, hari apa, jam berapa, menit keberapa, detik keberapa akan hancur. Sudah ada timernya. Begitu juga dengan kita, Bapak Ibu. Hidup kita ini sudah ada timernya. Nah, ada timernya dan terus berjalan. Tidak berhenti walaupun sesaat, terus berjalan. Nah, ketika sudah datang pada waktunya, di jam berapa, menit berapa, detik keberapa, nah malaikat maut itu datang untuk menghabisi kita,
untuk mematikan kita, untuk mencabut ruh kita. Jadi semua ciptaan Allah itu ada timernya, ya, ada waktunya binasa. Makanya dalam ayat ini Allah menggunakan kalimat insyaqqat, hancur dengan sendirinya. Ya. Hancurnya langit itu menunjukkan 3 hal. Yang pertama, menunjukkan kehebatan Allah, bahwa Allah itu hebat, mampu menghancurkan ciptaannya yang kokoh dalam waktu sekejap. Kalau panjenengan membangun rumah yang kokoh, kira-kira butuh berapa lama panjenengan dapat menghancurkan rumah itu berkeping-keping? Dihancurkan pakai tangan sendiri loh ya, tidak pakai alat. Butuh berapa lama? Berbulan-bulan, bahkan 1 tahun baru hancur berkeping-keping. Tapi kalau pakai alat ya mungkin butuh waktu beberapa jam, ya bisa hancur. Allah itu maha kuasa Bapak Ibu. Langit yang kokoh dan tidak retak sedikit pun pada masanya akan hancur dengan kuasa Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, hancurnya langit menunjukkan berakhirnya kehidupan dunia. Karena langit diciptakan oleh Allah untuk kehidupan dunia. Ketika kehidupan dunia berakhir, langit pun akan dihancurkan oleh Allah. Semua yang diciptakan oleh Allah untuk kehidupan dunia, ketika kehidupan ini sudah berakhir, sudah habis masanya, maka semua ciptaan untuk dunia itu akan dibinasakan dan akan dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan ciptaan Allah untuk kehidupan akhirat. Tidak akan Allah musnahkan walaupun terjadi kiamat. Contohnya apa? Surga dan neraka. Surga dan neraka itu kan sudah ada. Buktinya apa? Banyak hadis-hadis Nabi menunjukkan demikian. Nabi pernah didatangi oleh salah satu sahabatnya, saya lupa nama sahabatnya, mungkin Abu Hurairah yang datang kepada Rasulullah. Wallahu taala alam. Ya. Sahabat Abu Hurairah datang ke Rasulullah, lalu Nabi berkata, "Wahai Abu Hurairah, apa amalan yang kamu lakukan sehingga suara kakimu sudah aku dengar di surga?" Berarti surga sudah ada apa belum? Sudah ada. Walaupun hari kiamat surga tetap kekal, ya. Tetap dibiarkan oleh Allah SWT, karena surga dan neraka itu diciptakan oleh Allah bukan untuk kehidupan dunia, tapi untuk kehidupan akhirat, ya. Maka hancurnya langit menunjukkan berakhirnya kehidupan dunia. Kemudian yang ketiga, hancurnya langit menunjukkan dimulainya kehidupan akhirat, kehidupan yang abadi, ya. Idzas samaun syaqqat. Kemudian Allah berfirman, wa adzinat li rabbiha wa huqqat. Wa adzinat, dan langit itu tunduk, li rabbiha, kepada Tuhannya, kepada Allah. Wa huqqat, dan memang sepantasnya langit itu tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Adzinat Bapak Ibu, ini kita belajar bahasa dulu ya, faedah secara bahasa. Semoga panjenengan dapat mengikuti ya. Adzinat ini bisa berasal dari 2 akar kata. Yang pertama dari kata adzina, artinya izin. Izin itu bahasa Arab. Itu saking miskinnya bahasa Indonesia ya, sampai banyak kosakata bahasa Indonesia yang diadopsi dari bahasa Arab, ya. Kursi bahasa Arab. Apa lagi? Mister itu apa? Oh, itu bahasa Indonesia juga. Oh, baru tahu saya. Kemudian apa lagi? Gapura, itu kan bahasa Arab. Wa kana Allahu ghafurur rahima. Gafura, ampunan. Masuk gapura maksudnya berarti diampuni oleh Allah. Alun-alun bahasa Arab dari kata
bukan alon-alon. Alwan, warna-warni ya. Nah, warna-warni, makanya kalau bukan warna-warni itu belum disebut alun-alun ya. Alun-alun itu warna-warni, macam-macam ya, isinya macam-macam di situ ya. Tapi sekarang kan alun-alun itu isinya satu, orang pacaran aja di situ isinya. Lihat itu ya. Gimana? Alhamdulillah pernah pacaran di alun-alun ya, dengan istri saya. Kemudian apa lagi yang bahasa Arab? Hah? Bertamasya itu bahasa Arab. Kemudian banyak Bapak Ibu ya. Termasuk juga yang berbahasa Arab adalah izin. Nah, itu pakai bahasa Arab. Ya, diambil dari bahasa Arab. Jadi langit digambarkan oleh Allah dari kata adzinat ya. Adzinat itu dari kata izin. Ini kata ulama, langit itu sebenarnya beberapa kali minta izin kepada Allah untuk hancur karena geram kepada hamba Allah yang durhaka, yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini disebutkan oleh Allah dalam Quran surah Maryam. Takadus samawatu yatafattarna min fawqihinna wa tanshaqqul ardu wa takhirul jibalu hadda. Takadus samawatu yatafattarna minhu. Langit itu hampir-hampir saja pecah gara-gara ada orang yang mengatakan bahwa Allah punya anak. Jadi orang yang mengatakan Allah itu punya anak, Isa anaknya Allah, Uzair anaknya Allah, perkataan itu membuat hampir-hampir langit menjadi pecah. Jadi izin langit itu murka kepada orang yang demikian sehingga dia minta izin kepada Allah, tapi Allah tidak izinkan. Tunggu dulu, belum waktunya kamu pecah, belum waktunya kamu hancur ya. Kemudian yang kedua, adzinat dari kata udhun. Apa artinya udhun? Udhunun, udhunun telinga. Ini kata ulama bahwa langit itu bisa mendengar sebagaimana manusia. Karena langit punya telinga, bumi punya telinga. Semua ciptaan Allah itu bisa mendengar dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi sangat akrab dengan ciptaan Allah Subhanahu wa taala ya. Sehingga pernah ada pelepah kurma yang menangis karena tidak lagi dipakai oleh beliau sebagai tongkat untuk sholat Jumat. Sebab sahabat saat itu sudah membuatkan mimbar sehingga tidak perlu lagi pakai tongkat. Tongkat itu kan kalau tidak ada mimbarnya, pakai tongkat untuk menyanggah ya. Tapi ketika sahabat sudah membuatkan mimbar, Nabi tidak lagi pakai pelepah kurma itu sebagai tongkat. Pelepah kurma itu nangis Bapak Ibu, nangis ya. Jadi hubungan Nabi dengan makhluk Allah yang lain itu sangat kuat ya, hubungan emosionalnya sampai nangis. Coba pernah ndak ada bunga atau pelepah kurma atau pohon yang nangis karena ditinggal panjenengan? Pernah ndak? Adanya anak ya nangis karena ditinggal ya, atau istri. Baik. Ketika ditinggal Nabi itu bukan hanya istrinya yang menangis ya, tapi pelepah kurma pun menangis saking kuatnya hubungan emosional Nabi dengan makhluk Allah yang lainnya. Nabi juga memberi nama kepada kudanya. Kemudian bahkan Bapak Ibu, piringnya itu dikasih nama oleh Nabi ya. Sisirnya dikasih nama, pedangnya dikasih nama ya. Maka kata adzinat menurut sebagian pendapat ulama ini berasal dari kata udun ya, udunun telinga ya, menunjukkan bahwa langit itu mendengar sebagaimana manusia. Wa adzinat li rabbiha, dan langit itu tunduk kepada Allah. Wa huqqat, dan memang pantas langit itu untuk tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala.
langit tunduk kepada Allah ini sebenarnya untuk memberikan pelajaran kepada manusia. Jika langit tunduk kepada Allah, masa kalian wahai manusia yang punya akal, punya hati, tidak tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala? Bukankah Allah yang menciptakan kalian? Bukankah Allah yang memberikan mata kepada kalian? Bukankah Allah yang memberikan anggota badan yang sempurna kepada kalian? Tidakkah kalian malu ketika kalian durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala? Sedangkan langit yang tidak punya akal, yang tidak punya hati, ya, dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa adzinat li rabbiha wa huqqat. Kemudian ini juga menunjukkan bahwa makhluk Allah selain manusia dan jin itu semuanya taat kepada Allah. Diperintah apa saja oleh Allah, manut mereka. Beda dengan manusia dan jin. Manusia dan jin ini karena punya nafsu, ya. Jadi ketika diperintah oleh Allah tidak semuanya ikut. Diperintah sholat tidak semuanya sholat. Diperintah puasa tidak semuanya puasa. Sehingga di antara mereka ada yang kafir, ada yang munafik, ada yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun makhluk selain manusia dan jin itu semuanya tunduk kepada Allah. Diperintah apa saja tunduk. Api yang panas, Bapak Ibu, ketika diperintah dingin, jadi dingin api itu. Contohnya kapan itu? Ketika api itu ingin membakar Nabi Ibrahim alaihissalam, ya. Lalu Allah berkata kepada api, ya, kunu ya narukuni bardan wasalama. Jadilah engkau dingin dan menyelamatkan Ibrahim. Maka api itu menjadi dingin. Begitu taatnya makhluk selain manusia dan jin kepada Allah SWT. Langit taat kepada Allah ketika langit diperintahkan oleh Allah untuk menahan agar tidak turun hujan, langit pun menahan. Bumi agar tidak keluar air, maka bumi pun menahan, dia tidak mengeluarkan air. Ini sebagaimana yang terjadi dalam kisahnya Nabi Nuh alaihissalam. Ketika banjir bandang, ya, semua kaumnya sudah tenggelam, Allah perintahkan langit untuk menahan hujannya. Allah juga perintahkan bumi untuk menahan airnya, ya. Wa adzinat li rabbiha wa huqqat. Kemudian yang kedua, wa idal ardu muddat. Apabila bumi muddat, dihamparkan. Bumi itu bentuknya hampar apa bulat? Bulat, kan? Tapi pada hari kiamat, Bapak Ibu, bumi yang bulat dan bulatnya seperti telur itu akan ditarik oleh Allah, dibuat terhampar, sehingga yang ada di atasnya otomatis akan hancur. Sehingga bumi saat itu pada hari kiamat nanti, ya, itu tidak ada bagian yang rendah, tidak ada bagian yang tinggi, rata. Kalau sekarang kan bagian bumi ini ada yang rendah, ada yang tinggi. Kalau di Malang ini masuk yang tinggi lah, ya. Kalau di Kalimantan itu masuk dataran rendah. Makanya di sana rawan banjir, ya. Baik. Ini sebagaimana firman Allah di surah Thaha ayat 105. Wa yas'alunaka 'anil jibal faqul yansifuha rabbi nasfa. Sahabat bertanya kepada Rasulullah tentang gunung. Kemudian Nabi dibimbing oleh Allah untuk menjawab, yansifuha rabbi nasfa. Gunung itu pada waktunya akan dihancurkan sehancur-hancurnya oleh Allah. Fayadharuha qa'an safsafa. Lalu gunung itu hanya menyisakan rata. La tara fiha iwajan wala amtah. Kamu tidak akan mendapati di bumi jalan yang tinggi ataupun jalan yang menurun, semuanya rata. Nah, karena Allah menjadikan bumi pada hari kiamat itu muddat, terhampar, ya. Ini misalnya, ya, misal ini namanya apa? Tepa. Nah, misalnya di atas ini, ya, ada tahu kelereng enggak panjenengan? Kelereng macam-macam. Lalu saya
saya hamparkan, saya tarik, maka kelereng yang ada di atasnya itu akan berhamburan. Nah, begitulah gambarannya ketika bumi dihamparkan oleh Allah, ditarik oleh Allah Subhanahu wa taala, maka gunung-gunung itu akan hancur sehancur-hancurnya. Wa alqat ma fiha wa takhallat, dan bumi memuntahkan apa saja yang ada di dalamnya, wa takhallat, sehingga bumi itu menjadi kosong. Apa saja yang ada di dalamnya akan dimuntahkan. Ini ulama berbeda pendapat. Pendapat pertama mengatakan seluruh apa saja yang dikandung akan dimuntahkan. Manusia, kemudian emas, minyak, apalagi. Nah, tapi saat itu Bapak Ibu, tidak ada satupun manusia yang mau mengambil emas walaupun dimuntahkan oleh bumi. Tapi tidak ada satu manusia yang mau mengambil, karena suasana menakutkan. Yang dipikirkan oleh mereka bukan harta lagi, tapi yang dipikirkan apa? Keselamatan. Orang itu kalau sudah mikir keselamatan sendiri, ya, keselamatan dirinya, sudah tidak peduli kepada harta, sudah tidak mikir harta. Contoh orang sakit, Pak, berapapun biaya akan dikeluarkan asalkan sembuh, karena yang dia pikirkan keselamatan dirinya. Coba ketika sehat, harta itu disayang-sayang, dielus-elus, dieman-eman, tidak dikeluarkan zakatnya. Tapi ketika sakit, dengan mudahnya dia mengeluarkan harta, ya. Pendapat yang kedua mengatakan bahwa yang dimuntahkan oleh bumi ini bukan semuanya, ya, tapi yang dimuntahkan itu adalah manusia yang ada di dalamnya. Berarti yang dimaksud oleh ayat ini adalah bumi mengeluarkan manusia, sehingga manusia itu semuanya bangkit. Lalu wa takhallat, bumi menjadi kosong, tidak ada lagi manusia di dalam bumi, ya. Wa adzinat li rabbiha wa huqqat, ini tafsirannya sama dengan ayat nomor 2. Wallahu taala alam bissawab. Ada pertanyaan? Sudah jelas semua? Hah? Ngantuk panjenengan? Baik. Insyaallah kita lanjut di pekan yang akan datang. Semoga bermanfaat dan semoga apa yang kita kaji menambah iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.